Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan menyajikan materi yang mungkin sedikit berbeda, di mana kali ini kita akan membahas mengenai pengantar ekonomi. Mungkin ini akan menjadi series beberapa video yang mana teman-teman pasti bertanya, ini Akademi Kripto tapi kok yang diomongin ekonomi. Jadi pada dasarnya teman-teman, ketika kita ingin mencapai yang namanya kesuksesan finansial, ada hal lain yang harus kita pelajari, yaitu adalah literasi finansial. Dan salah satu yang harus kita pelajari dalam literasi finansial itu adalah mengenai ilmu ekonomi. Pasti teman-teman di sini memahami banyak sekali orang ya di luar sana yang mengalami masalah ekonomi. Itulah mengapa ketika kita mendalami ilmunya, harapannya tidak akan ada lagi masalah ekonomi. Dan di sini pasti akan meningkatkan literasi keuangan yang teman-teman miliki. Sehingga teman-teman bisa memperoleh investment performance yang jauh lebih baik. Dan teman-teman bukan hanya cuan di market, tapi punya gambaran. Kira-kira setelah saya cuan ini, personal finance saya bagaimana? Dan gimana supaya saya terhindar dari berbagai masalah ekonomi atau masalah keuangan yang ada. Jadi mari kita bahas mengenai ilmu ekonomi. Pertama kita akan membahas hal yang paling mendasar, paling fundamental di dalam hidup manusia, yaitu adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya ini wajib ditunaikan. Jenis kebutuhan manusia yang paling dasar yaitu adalah kebutuhan sandang pangan papan. Kita punya pakaian, ya kita punya tempat tinggal dan kita bisa makan. That's it. Itu kebutuhan. Ya, di luar itu udah keinginan. Ya, jadi kita pengen ini, pengen itu, pengen hal-hal lain di luar kebutuhan sandang, pangan, papan, itu udah keinginan. Dan bahkan kalau teman-teman lihat, ya, ketika kita punya baju, ketika kita punya tempat tinggal, ketika kita bisa makan 3 kali sehari, itu kita jauh lebih baik teman-teman daripada 80% orang lain di dunia ini. Karena memang faktanya enggak semua orang ini seberuntung kita. Itulah kenapa kita ungkapkan ya, teman-teman kalau masih punya tempat tinggal, ya masih bisa makan, bahkan punya kendaraan, bisa staycation sebulan sekali 2 kali, itu kamu hidup penuh dengan privilege. Karena saudara-saudara kita, bahkan di Indonesia ini juga masih banyak yang kurang beruntung. Kalau itu semua udah terpenuhi, sisanya itu tinggal masalah keinginan. Dan di sini saya tekankan, kalau kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah keinginan manusia. Gimana nih contohnya kebutuhan manusia yang terbatas? Oke, kebutuhan makan. Bisa kan kamu makan 10 kali sehari, ya 10 nasi bersamaan? Apakah bisa? Enggak. Tapi kalau keinginan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Misalkan saya pingin sneakers Air Jordan. Kamu udah dapet yang warna merah. Terus tiba-tiba kamu pengen lagi, saya pengen yang warna kuning. Terus besok lagi yang warna hijau. Hijau udah punya, yang hijaunya ini beda. Ini hijau mint, ini hijau yang lebih pekat. Dan seterusnya. Jadi keinginan manusia ini sifatnya ini unlimited. Satu dipenuhi akan muncul keinginan-keinginan lain. Kalau kebutuhan ini udah dipenuhi, ya kamu udah cukup makan sehari 3 kali, nggak mungkin kamu sehari itu makan 30 kali. Kamu paksa lagi, nanti yang ada justru negatif ya. Yang nantinya udah nggak dapat lagi kebutuhannya, tapi malah kamu bisa sakit karena kebanyakan makan. Jadi di sini kita harus melihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena keinginan ini tidak akan pernah ada habisnya. Misalkan kita punya mobil ya, pintu 4 jadi pintu 2, jadi Ferrari ya, udah punya Ferrari warna kuning, pengen yang warna merah dan lain sebagainya. Udah punya rumah mewah ya di daerah elit di Jakarta, sekarang pengennya apartemen. Apartemennya udah dapet, apartemennya pengen lebih luas lagi, lebih tinggi lagi lantainya. Itu adalah keinginan-keinginan manusia yang memang kalau dipenuhi, ya itu nggak ada habisnya. Itulah kenapa kita kalau bilang semakin kaya seseorang, itu pikirannya itu semakin tidak rasional. Kebutuhan sudah ada semua, ya. Keinginan pun semakin tidak karu-karuan ya. Yang mana setelah satu terpenuhi itu selalu muncul keinginan-keinginan yang baru. Dan itulah hal yang sangat manusiawi sebenarnya dalam fisiologi manusia. Jadi kalau kita ngomong, memang keinginan ini sifatnya tidak terbatas dan saya percaya ya bahwa dosa terbesar dari semua umat manusia itu adalah menginginkan sesuatu. Dan keinginan itu adalah sumber masalah. Yang mana masalah ekonomi dan segala hal yang ada di dunia ini selalu bersumber pada keinginan. Jadi kalau kita memang pengen frugal living, ya meskipun itu juga bertentangan juga dengan sebagian orang, ya kita penuhi aja kebutuhan dan kita juga taker mana keinginan yang harus kita tunaikan dan mana yang enggak. Karena ketika semuanya dipenuhi ya,
Ini akan muncul keinginan-keinginan baru karena keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Jadi pahami mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Nah, di sini mulai seru ya. Kita akan membahas masalahnya, yaitu adalah kelangkaan. Di mana kelangkaan ini terjadi karena sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal yang ada di dunia ini terbatas. Sehingga tidak bisa memenuhi keinginan seluruh umat manusia yang ada. Contohnya mungkin mobil mewah ya, Ferrari. Kadang mereka hanya limited pieces, hanya beberapa unit aja di berbagai dunia. Misalkan ini adalah mobil Ferrari yang sangat langka, sangat limited, hanya ada 5 di seluruh dunia. Sehingga perusahaan ini ya nggak bisa memproduksi mobil ini lebih dari 5. Karena memang resources-nya ini terbatas. Dan ketika dipaksa, ya ini harus mengeluarkan resources yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga di sini ya tidak bisa kebutuhan dari semua yang menginginkan Ferrari ini terpenuhi ya. Misalkan saya menginginkan Ferrari, tapi 1 juta orang lain atau 1 miliar orang lain di seluruh dunia di luar saya ini juga menginginkan Ferrari yang hanya 5 ini. Itulah mengapa terjadi yang namanya kelangkaan. Demand-nya terlalu banyak, orang yang meminta Ferrari ini terlalu banyak. Sementara Ferrari-nya hanya ada 5. Itulah yang menyebabkan yang namanya kelangkaan. Karena perusahaannya Ferrari ini terbatas sekali memproduksinya. Ya, sumber daya modal, sumber daya manusianya ini memang terbatas untuk bisa mengeluarkan mobil yang sangat limited timepiece ini. Untuk bisa mengeluarkan mobil yang sangat limited ini. Begitu juga kita misalkan contohkan dengan jam tangan atau arloji mewah. Misalkan seperti arloji merek Rolex misalkan. Rolex itu sangat limited. Itulah kenapa Rolex ini banyak orang yang menganggap sebagai suatu komoditas tertentu. Karena hanya beberapa pieces saja yang diproduksi setiap tahunnya di model-model tertentu. Sementara sama ya, yang menginginkan jam tangan Rolex ini sangat banyak dari berbagai kalangan ya, dari middle class sampai upper class, bahkan sampai the elites itu menginginkan Rolex. Tapi Rolex ini sangat limited produksinya. Kenapa? Karena untuk memproduksi 1 jam tangan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk diproduksi handmade ya, by 1 orang aja. Sehingga ketika semua orang demand-nya ini banyak sekali ya, ini yang menyebabkan adanya kelangkaan ya. Jam tangannya ini hanya terbatas, sementara permintaan atas jam tangan tersebut tidak terbatas karena keinginan manusia. Itulah mengapa orang-orang ini berebut untuk membeli jam tangan Rolex, berebut untuk membeli Ferrari. Karena itu tadi keinginan ya. Keinginan adalah dosa terbesar ya. Manusia rela melakukan apapun agar keinginannya dipenuhi. Sehingga apa? Mungkin mereka bekerja mati-matian. Mungkin mereka bisnis ya, dari pagi sampai malam. Mungkin mereka membuka jasa konsultan. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan ini, yang sangat langka ini. Ferrari, ya, jam tangan Rolex. Apapun akan mereka lakukan untuk bisa memperoleh kedua hal yang dianggap prestisius ini. Kenapa dianggap prestisius? Karena permintaannya sangat banyak. Ya, semua orang menginginkannya. Tapi tidak semua orang bisa memilikinya. Itulah yang menyebabkan masalah utama dari ekonomi, yaitu adalah kelangkaan. Karena kelangkaan, nah di sini muncullah suatu solusi, yaitu adalah pilihan. Karena langka, kamu harus memilih. Kamu nggak bisa memiliki semuanya. Ya, itulah dunia. Ya, mungkin kamu memiliki A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, tapi kamu nggak punya satu hal, yaitu yang di Z ini. Itulah dunia. Dunia ini sangat adil. Mungkin kita orang yang sangat kaya, punya segalanya, punya harta, ya, punya ini, punya itu. Apapun yang kamu inginkan ini kamu bisa miliki, tapi mungkin kamu gak punya waktu untuk dirimu sendiri, mungkin untuk keluargamu, mungkin untuk orang di sekitarmu. Mungkin kamu setiap hari mungkin stres terus memikirkan pekerjaan ini, itu. Kamu punya barang mewah, tapi mungkin kamu gak punya waktu untuk menikmatinya. Dan itu hal yang sangat adil di dunia. Jadi gak ada orang yang, wah saya terlahir ya punya ini, punya itu. Bahkan anak raja pun juga punya dilema. Bahkan pangeran pun dilema karena terlalu sempurna. Ya, semuanya bisa, semua menginginkan dia. Tapi mungkin akhirnya dia berpikir ya, apakah semua orang ini menginginkan saya atau menginginkan apa yang saya miliki? Ya, jadi selalu ada pilihan. Saya percaya hidup itu adalah tempat yang paling adil. Dunia ini adalah tempat yang sangat adil. Karena tidak ada orang yang paling sempurna, orang yang memiliki semuanya. Itu mungkin juga nggak sebahagia yang dilihat. Itulah mengapa kita harus melakukan yang namanya pilihan. Apakah saya harus memilih
mobil kah? Atau saya membeli jam tangan yang mewah kah? Ini adalah pilihan. Karena nggak bisa serta-merta kamu dapatkan semuanya dalam waktu yang sama. Mungkin hanya harus memilih salah satu, ya. Dan itulah dunia. Dunia harus memilih. Hidup itu adalah tentang membuat pilihan dan setia, ya, pada pilihan yang dipilih. Lalu di sini, ya, setelah ada pilihan, ya, ini saya ungkapkan secara teknis, ini ada tindakan. Ya, kamu memilih, habis itu kamu bertindak sesuai dengan pilihanmu. Itulah munculnya yang namanya kehendak. Nah, tindakan ini, ya, ini harus teman-teman lakukan, ya, secara konkret, karena memang teman-teman nggak bisa memiliki apa yang semuanya teman-teman inginkan. Nah, di sini ada yang namanya kurva, ya, di mana misalkan, ya, harga dari mobil itu adalah 200 juta. Dan untuk jam tangan mewah, misalkan Rolex, ini harganya adalah 100 juta. Nah, teman-teman punya net worth atau teman-teman punya harta, ini misalkan 1 miliar, ya. Nah, dari uang 1 miliar atau net worth yang teman-teman miliki ini, teman-teman tuh akhirnya harus melakukan pilihan, ya. Apakah teman-teman memilih jam tangan ataukah memilih mobil, dan ketika memilih ini berapa banyak, ya. Karena teman-teman punya dananya 1 miliar, ya, mobil harganya 200 juta, jam tangan harganya 100 juta. Nah, akhirnya kita memiliki banyak kombinasi pilihan di sini. Ketika teman-teman ini uangnya 1 miliar, oke, saya hanya ingin beli jam tangan. Kenapa? Karena saya tahu jam tangan ini sangat limited, sangat liquid, dan sangat mudah diperdagangkan. Saya akan membeli jam tangan, ya. Semua uang saya untuk beli jam tangan. Berarti di sini teman-teman ambil pilihan yang A. Apa ini maksudnya pilihan A? Jadi dari uang 1 miliar yang ada, teman-teman belikan 10 jam tangan, ya. Jadi mobilnya 0, ya. Gak apa-apa lah, misalkan gak punya mobil, saya bisa pakai angkut.